Ih, orang jahat banget ya, jadi juga nggak mau loh. Sebagai ayah, supportnya aja. Pokoknya doain aja kan semuanya, mohon. Lesti sendiri menanggapinya seperti apa Pak dari laporan? Doain aja deh, doain aja. Dari apa yang sudah terjadi, musibah ini mungkin membuat keresahan bagi masyarakat, tapi insya Allah keputusan ini keputusan yang terbaik insya Allah untuk keluarga kita. Kan saya sebagai ketua LMKN kan kuasa atribusi itu diatur. Ada satu pesan menarik sekali dari Pak Haji Omar tadi malam, seluruh stakeholders, baik penyanyi, baik pemusik, baik produsen, maupun seluruh elemen dunia musik Indonesia, jangan saling menciderai. Mari kita jaga keutuhan peradaban kita melalui merajut kebersamaan untuk pemuliaan terhadap profesi berkesenian ini. Bela hak kita. Jadi maksudnya, saya ketua harian BCI tapi saya diginiin masa Diam aja gitu. Jauh pikiran saya untuk saya meres Lesti apa, saya masih bisa cari nafkah, masih bisa cari uang. Dari YouTube 9%. 9% dari YouTube gitu. Untuk rentang waktunya itu ada selama apa? Maksudnya kan kalau YouTube itu kan bisa di play terus kan Ya berkali-kali. setahun sekali kan pasti ada. Oke. Berarti seharusnya Abang mendapatkan itu ya, yang kemudian tidak sama sekali, bahkan dicantumkan namanya pun tidak, di soan pun tidak. Jadi itu yang membuat Abang kemudian akhirnya serius Saya bukan mengusut nabi ini. kan, Iya. saya bukan malaikat, saya manusia biasa. Pasti ada amarah, pasti ada kan, maksudnya kesel kan, ngerasa dianggap enteng gitu apa, sementara yang lain-lain aja ya cukup menghargai lah, kayak gitu. Kok ini saya bukan tipe itu ya. Enggak lah, jauh saya untuk meras Lesti, ngapain. Lesti juga dapat susah payah kok dapat harta itu. Masa saya mau peras? Berasa kok sama saya cari duit tuh gimana susahnya. Saya 35 tahun udah di industri musik. Iya. Pencipta, makanya sampai akhirnya orang mencap bahwa Tessa Mariska membela Lesti Kejora. Kamu tidak akan kena dalam kasus ini menurut saya. Dan ada lagi yang bilang tuh baju hijau tuh. Nih, gue denger nih mama baju hijau nih ya. Mama baju hijau. Yang lu bilang, ini dia kalau nggak gara-gara lagu ini dia nggak mungkin menang. Nah gitu itu kan? dia tuh. Itu tadi gue mau nanya itu. Oh berarti lagu itu bukan cuma Lesti yang ngebawa? Bukan. Berarti ada orang lain lagi yang bawa? Ada dua orang itu kompetisi itu bawa lagu kering-kering itu. Nggak menang. Perasaanku berbagi untukmu. Nah nanti gue dituntut nih. Gara-gara beginian gue dituntut nih. Ini enggak bang, ini belum 12 bar. Kalau 12 bar baru dituntut. Jadi ada yang bilang, oh pansos kali gitu kan. Karena udah lama nggak muncul kan, Lesti artis ngetop, artis keren, pansos kali. Yang takutnya gue nanti di setiap kondangan kagak ada lagi panggung-panggung hiburan. Penyanyi pada takut. Harusnya penyelenggara yang disomasi. Berarti Ahmad Dhani nih yang kerok ya? Dirunut-runut loh. Sama sama gue lagi jabatannya. Dia bisa menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima. Saya juga minta maaf kalau kemarin itu ada kata-kata saya yang salah. Entah itu terlepas dari diedit atau tidak diedit, ya kan? Dan saya juga walaupun penyanyi, saya juga kepengen Lesti untuk segera temuilah Pak Yani. Kalau Lesti memang belum sempat ada di luar negeri atau mungkin ada kesibukan yang lain, paling tidak pengacaranya lah, tolong hubungi Pak Yoni atau saya. Dihubungi, kita kenalan, itu bagi kita tuh udah yang cukup gitu loh. Sambil menunggu Lesti benar-benar siap pulang dari mana atau apa, ketemu dengan beliau. Harapan saya itu. Jadi masalah ini supaya tidak berkepanjangan. Mungkin kalau saya pansos pengennya lebih panjang kali Mbak. Kalau kemudian dibilang pasti ini pengennya minta duit, gimana? Kalau untuk masalah uang bukan ranahnya di saya. Kalau ranahnya di aku cuman jadi gitu. Tugas saya adalah bagaimana cara mempertemukan Lesti dengan Pak Yoni dengan secara baik gitu. Untuk selebihnya masalah uang, masalah polisi apa itu mungkin ada di pengacara. Dan lagi pula kita nggak ada di otak tuh nggak ada urusan duit sebenarnya. Yang keluar kata-kata 4M bukan dari kami, itu
itu memang pihak polisi, Pak, itu pasal yang tercantum. Nggak ada kita mau 4M, nggak ada. Lesti Kejora terancam 10 tahun penjara dan denda 4 miliar. Ini soal lagu Bagai Ranting yang Kering yang mungkin sering dinyanyikan oleh Lesti, tapi kok baru sekarang Yuni Dores melaporkan. Kan sudah banyak para artis-artis dulu yang menyanyikan sama itu. Adela juga sering tuh menyanyikan lagu Bagai Ranting Kering ini yang dulu dinyanyiin sama Iis Dahlia itu. Pertanyaan saya, kok baru sekarang dilaporkannya itu? Lesti Kejora kan artis-artis dulu banyak yang nyanyiin lagu Bagai Ranting yang Kering. Kenapa baru sekarang? Dan kenapa cuma Lesti yang dilaporkan? Kan banyak artis-artis yang mengcover seperti ya Jebolan Akademi yang sebelumnya juga Kering. Pertanyaan saya, kenapa artis lain tidak dilaporkan? Begitu. Sendiri sudah ada nggak sih bertanya ke Lesti dengan permasalahan ini? Iya, sebenarnya tepatnya Lesti menginfokan ke saya, gitu ya. Karena sebelum ini ramai di media, Lesti menginfokan ke saya dia bahwa ada tuntutan seperti ini, dan kemudian memang ada pihak dari beliau yang datang ke rumah, tapi Lestinya memang posisinya lagi syuting sinetron sepertinya, dan saya rasa mungkin yang di rumah juga nggak berani bukain pintu ya, kan nggak ada yang punya rumah. Tuh, jadi terakhir tuh bukan tidak mau menerima, tapi karena memang sedang syuting Lestinya, gitu. Apa yang disampaikan Tapi Lesti pada saat apa yang disampaikan Kenapa? Lesti pada saat kasus ini bergulir ke Bang Adi? Karena kan Bang Adi adalah sosok pencipta lagu, banyak memberikan lagu Bang Adi ke Lesti. Apa yang Bang Adi katakan ke Lesti pada saat dia menanyakan, meminta saran atau meminta masukan? Iya. Kemudian saya tanya, tuntutannya apa? Tuntutannya adalah mengcover tanpa izin. Terus kamu cover nggak? Nggak, ya udah, nggak usah khawatir, biarin aja gitu loh. Maksudnya kan pada akhirnya sebenarnya nanti pada akhirnya orang pada tahu, oh aturannya seperti apa sih gitu ya. Jadi untuk Lesti nggak usah terlalu khawatir, karena kalau secara hukum harusnya kamu tuh nggak kena gitu. Kenapa? Karena memang bukan kamu yang mengupload dan tidak menayangkan itu di channel kamu gitu. Kalau menurut saya, ambil aja jalan titik terangnya ya. Damai itu lebih baik. Kalau menurut saya sih ya, emang Dedek Lesti yang nggak izin, tanpa izin itu juga salah. Tapi yang bawakan lagu ini kan banyak, bukan Dedek Lesti aja. Karena Dedek Lesti udah tenar, itu Lesti Kejora udah tenar, mungkin ya Dedek Lesti duluan yang di ini ya, yang dilaporkan. Sebenarnya banyak yang bawa lagu ini. Tapi kan jawabnya pada maaf ya Mbak, maaf ya Pak. Ya karena Lesti ini udah duluan ya, udah tenar juga. Jadi ya Dedek Lesti deh. Ya, damai aja Pak, Bu. Biar lebih enak jalan titik terangnya ya. Lebih enak damai loh ya. Ya. Ketemu secara baik-baik, secara kekeluargaan, itu lebih bagus itu. Daripada di ujung mengulur-ngulur waktu, lama-lama kan jadi lama terus membooming, jadi panas. Kronologis Yuni Dores sebelum melaporkan Lesti Kejora terkait hak cipta lagu. Lesti Kejora tengah dilanda permasalahan terkait right atau hak cipta lagu yang di-covernya. Pencipta lagu Yuni Dores dilaporkan istri Rizky Bilar ke Polda Metro Jaya. Menurut Yuni Dores, keputusan buat ngelaporin muncul setelah nggak ada respon dari pihak Lesti Kejora. Padahal ia sudah ke rumah pedangdut tersebut sebanyak 2 kali dan sudah menempuh pendekatan secara baik-baik. Kalau saya sih dari awal juga nggak ada niatan kenapa ini sampai dilaporkan ke polisi. Karena saya merasa sudah sekian lama dan saya udah datang ke Lesti kan baik-baik, masih enggak juga katanya dijumpai di studio Rumpit Trans TV Jakarta Selatan pada Sabtu 24 April 2025. Kedatangan pertamanya nggak membuahkan hasil, dia pun kembali datang bersama tim kuasa hukum. Saya datang lagi bawa pengacara somasi, saya pikir dengan datang bawa somasi, walaupun nggak ketemu kan udah diterima sama pembantunya, tapi nggak ada juga jelasnya. Setelah 2 kali memberikan somasi tanpa tanggapan, Yoni akhirnya melaporkan kasus ini ke polisi.
polisi. Ia mengaku keputusan itu diambil karena merasa tidak mendapatkan kejelasan setelah 3 bulan. Saya itu jauh dari niat macam-macam, jadi saya putus asa setelah ditunggu 3 bulan dari somasi, nggak ada kabar terus, ungkap dia. Coba kalau dilaporin mungkin nongol, saya penasaran aja, nggak ada maksud apa-apa. Misalnya LMKN saya ngerti semua, setidaknya dibilang sosialisasi undang-undang hak cipta bisa, tapi emang nggak ada apa-apa, sambungnya lagi. Gak cuma itu, Yoni Dores juga menanggapi komentar netizen yang heran mengapa ia cuma pertanyakan rek yang dibawakan sama Lesti Kejora, padahal ada banyak musisi lainnya yang membawakan lagu tersebut. Menurutnya banyak lagu ciptaannya yang dinyanyikan penyanyi melalui proses izin yang resmi. Kayak yang netizen bilang, kenapa cuma Lesti? Saya diam aja karena mereka nggak tahu kan, banyak sekali yang bayar itu yang izin, salah satunya di YouTube kan sampai puluhan juta penonton jelasnya. Ia mengaku sebagai penyanyi cover lain sudah mengantongi izin dari publisher, berbeda dengan Lesti Kejora. Sementara itu, kuasa hukum Lesti, Sandra Sekkoadi, lewat pernyataan resminya bilang menghormati keputusan sang pencipta lagu seni tersebut. Kami menghormati keputusan saudara Yoni Dores melaporkan Lesti Kejora ke Kepolisian Republik Indonesia dikarenakan merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia, tegasnya dalam pernyataan resmi kepada awak media.